فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaiqut Talab, penghalang-penghalang seorang mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu. Penghalang berikutnya halaman 32, Al-A'iq As-Sadis, penghalang yang keenam, Al-Ghurur wal-Ujub wal-Kibr. Hati-hati ini. Ghurur itu maknanya adalah al-ijab bin nafs, merasa bangga terhadap diri sendiri. Wal-Ujub semakna. Ya, ujub itu semakna, bangga dengan diri sendiri. Wal kibr, sombong. Ditafsirkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Tiga perkara ini kalau ada pada seorang pencari ilmu atau yang semisalnya bisa menjadi penghalang. Merasa bangga terhadap dirinya. Dia merasa dirinya Masya Allah, ya kan? Kemudian merasa dirinya itu udah paling top, menguasai semua ilmu. Yang lainnya levelnya di bawahnya, itu hati-hati. Tambah lagi kiber. Kiber ini bahaya sekali. Apa itu kiber? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ketika melihat saudaranya baru ngaji diremehkan. Ketika melihat saudaranya belum lama kenal sunnah diremehkan. Dia merasa levelnya paling tinggi, menolak kebenaran, hati-hati. Karena kiber ini sebagai penghalang seseorang untuk masuk surga. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil daripada kesombongan, kiber ini. Walaupun sekecil apapun kesombongan, walaupun sekecil biji sawi, walaupun sekecil sumut yang sangat kecil, kalau ada kesombongan itu sebagai penghalang seorang masuk surga. Kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, ini ada orang senang kalau pakaiannya bagus, penampilannya rapi, sandalnya bagus. Mungkin waktu itu dikira itu kesombongan. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi berpenampilan rapi itu bukan sombong. Sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Datang kebenaran dia tolak, bantah, bangkang, ngayel, bandel, hati-hati. Kemudian meremehkan manusia, ini bahaya sekali. Kalau sudah sampai tingkatan ini, apalagi dia seorang panutan, seorang dai, seorang ustaz, seorang syekh, kok meremehkan manusia, meremehkan orang yang level di bawahnya, orang-orang baru ngaji sepelekan, padahal dia hanya menasihati. Itu hati-hati, barakallahu fiik. Bahaya. Kita lihat. Qala asy-Syaikh Abdus Salam ibn Barjas rahimahullah, ma'siyatullah ta'ala a'iqatun an nailil ilm syar'i. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan penghalang dari mendapatkan ilmu syar'i. Termasuk kemaksiatan apa? Ghurur. Ghurur itu merasa dirinya hebat, yang lainnya disepelekan. Kalau datang nasihat dari orang bawahan, dia merasa paling tinggi, paling hebat, enggak nerima. Ente baru kemarin sore belajarnya, ente masih belum bisa belajar baca kitab gundul, ente baru baca Iqra aja belum bisa, misalkan, ngeremehkan. Kalau itu kebenaran, jangan diremehkan pembawa kebenaran. Diterima, sami'na wa ta'na. Antum lihat, syaitan yang jelas-jelas kafir, itu ketika membawa kebenaran kepada Abu Hurairah waktu itu, paham ya? Mengenai ayat kursi, lihat ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah anhu laporan kepada Rasulullah SAW tentang kejadian tersebut. Apa kata Rasul? Shadaqaka wa huwa kadzub.
Yang disampaikan kepadamu itu benar, tapi dia pendusta. Maksudnya bagaimana? Kebenaran yang datang dari syaitan tadi itu, yang disampaikan kepada Abu Hurairah, itu kebenaran terima. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maksudnya bagaimana? Kalau kebenaran datang dari orang yang levelnya di bawah kita, orang-orang baru pun, kalau itu kebenaran, sami'na wa ta'ala, jazakallahu khairan. Jangan mengajarkan ilmu Al-Qur'an Sunnah anti kritik. No comment katanya. No comment anti kritik, jangan. Paham ya? Siap dikritik kalau kritikan yang membangun, terima. Komentar yang bisa membangun, terima. Itu yang terbaik, karena tidak ada yang sempurna. Kita lihat lagi, li'annahu nurullah yakdhifuhu fi afidatin man syaa min ibadih. Li'annahu nurullah yakdhifuhu fi afidati man syaa min ibadih. Dikarenakan ilmu syar'i itu adalah cahaya Allah yang Allah Ta'ala tancapkan di hati-hati siapa pun yang Allah Ta'ala kehendaki dari kalangan hambanya. Wala yastami' fi qalbin nurun wa zulmah. Sahih, lihat ini. Tidak akan pernah berkumpul di hati seseorang itu cahaya dan kegelapan. Wallah alam, mungkin ada yang mengartikan jantung, tapi anak lebih cenderung mengartikan hati itu aja. Paham ya? Karena anak ngecek di kamus itu kadang kala diartikan hati juga bisa, kadang diartikan jantung silakan. Tapi anak lebih cenderung cocok kalau hati artinya. Kolbun. Ada yang mengartikan jantung ya silahkan. Paham ya? Karena banyak kejadian lafaz-lafaz kolb ini diartikan jantung kadang orang cocok juga. Nah, barakallahu fiik. Syubhat itu lemah sedangkan jantung syubhat itu menyambar-nyambar sedangkan jantung itu lemah. Kemudian banyak yang kolbun kulub diartikan jantung kadang kala enggak cocok dengan susunannya. Paham ya? Tapi kalau diartikan nih lihat di kamus memang jantung artinya bahasanya kolbun juga. Cuman kolbun ini dimaknakan hati pun enggak salah juga. Paham ya? Karena cocok dan sesuai juga. Kita lihat sini. Dan tidak akan pernah berkumpul bersatu dalam hati seseorang cahaya dan kegelapan. Cahaya itu adalah al-ilm, kegelapan itu adalah apa? Kebodohan. Walidha qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inni la ahsibur rajula yansal ilm qad alimahu bidzanbi ya'maluhu." Allahul musta'an. Ngeri barakallahu fik. Dosa ngeri sekali. Sesungguhnya aku mengira seseorang itu melupakan ilmunya. Maksudnya mengira itu maksudnya memprediksikan orang ini kenapa lupa ilmunya. Yang semula dia ketahui, melainkan sebabnya apa? Sebabnya adalah dosa yang dia lakukan. Paham ya? Nah, jadi Ibnu Mas'ud anhu menganggap orang ini awal mulanya ilmunya ada, tapi kenapa kok terlupakan? Karena dosa yang dia lakukan. Kan dosa itu ngeri. Makanya Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau sampai-sampai mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla itmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulub wa khairul linafsika isyanuha wa hal afsadad dina illa al muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Artinya ra'aitu dzunuba tumitul qulub, aku melihat dosa-dosa itu bisa matikan hati. Dosa-dosa bisa matikan hati kita. Makanya jauhi dosa-dosa, baik yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun tidak, berlindung kepada Allah Ta'ala. Karena bagaimanapun kita tetap apa? Yang namanya manusia tempat berbuat kesalahan. Naam. Kemudian apa kata Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, ra'aitu dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhilla itmanuha, dan sungguh pecandu perbuatan dosa itu mewariskan nama kerendahan. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan perbuatan dosa sebab hidupnya hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik untuk dirimu adalah meninggalkan perbuatan dosa tadi. Wa hal afsadad dina illal muluk, dan tidaklah agama dirusak kecuali yang merusak adalah para raja, penguasa biasanya. Ahbaru su'in wa ruhbanuha, dan juga para na'am barakallahu fik na'am pendetanya orang Yahud dan juga ahli ibadah orang Nasara. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Kita lihat sini. Wa rahimallahu Syafi'i haitsu qala, dan sungguh Imam Syafi'i semoga Allah telah merahmati beliau ketika beliau berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Lihat ini. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhdal 'asi. Ini diriwayatkan lafadznya beda-beda, maknanya sama. Sebagian mereka la yutahu lil 'asi, artinya sama, cuma beda lafaz saja. Semakna. Kita lihat sini. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih mengatakan, aku telah mengadukan kepada Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Sebabnya apa kira-kira jeleknya hafalan? Nasallahu as-salamata wal afiyah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau membimbingku agar meninggalkan apa? Kemaksiatan. Sebabnya kemaksiatan.
Semakin orang banyak kemaksiatan, itu semakin ilmu yang dia hafalkan, ilmu yang dia miliki itu hilang. Na'udzubillah min dzalik ya. Memang asar pengaruhnya luar biasa kemaksiatan itu. Wa akhbarani, kemudian beliau mengkabar kepadaku bi annal ilma nurun, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Paham ya? Jadi kita hati-hati. Dosa itu sekecil apapun dosa, itu ngeri sekali. Ibaratnya tetesan air itu, semula banjir itu kan besar karena sebabnya tetesan air yang terkumpul. Dosa pun awalnya kecil terkumpul, akhirnya bisa besar dosanya. Makanya senantiasa istighfar, banyak-banyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Jangan merasa sudah sunni salafi nggak pernah istighfar, jangan. Rasul saja, Nabi saja lah ya. Nabi kita Muhammad SAW saja itu istighfar dalam sehari semalam berapa? Dalam riwayat itu mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat yang lain aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi padahal. Dijamin nggak Nabi? Dijamin. Beliau diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Pembawa kunci surga, pemegang kunci surga nanti. Pembuka surga. Paham ya? Pembuka pintu surga. Nabi kita Muhammad SAW itu istighfar. Kita barakallahu fiik jangan pernah lupa istighfar. Enggak perlu pamer. Enggak perlu setiap ada orang dikeraskan astagfirullah. Apa perlu biasa aja istighfar. Enggak harus nampak-nampak di hadapan orang. Iya kan? Nah, beristighfar kepada Allah SWT. Karena apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini syahidnya apa? Kita ini suka berbuat dosa. Bukan antum-antum aja, kita ini kadang enggak terasa juga. Makanya banyak-banyak istighfar barakallahu fiik. Naam. Paham ya? Apa kata Allah Ta'ala tadi? Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu adalah apa? Naam, senantiasa berbuat kekeliruan, perbuatan dosa siang dan malam. Dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Maka minta ampunlah kepadaku dan saya akan mengampuni kalian. Menunjukkan bahwa dosa barakallahu fiik asarnya, pengaruhnya sangat besar. Kita baca dikit lagi sampai bawah itu. Wa inna akbah ma talabbasa bihi talibul ilm minal ma'asi wa kulluha qabih at-takabbur wa ta'adhum wal ghurur. Allahul musta'an. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Artinya, dan sesungguhnya sejelek-jelek suatu pakaian yang seorang pelajar itu memakainya, seorang manusia berhias berpakaian dengannya, sejelek-jelek pakaian yang seorang pelajar itu berhias dengannya dari perbuatan kemaksiatan. Kulluha qabih, semua jelek, cuman yang paling jeleknya at-takabbur, sombong. Takabur sombong. Paham ya? Merasa ilmunya paling tinggi. Pernah belajar Timur Tengah, gelarnya LC, dinasihati enggak mau lagi, sudah jangan. Rendahkan dirinya. Nanti ada ucapan sebagian para ulama itu, nah barakallahu fiik, salahnya bagi seorang alim itu selanya meletakkan tanah di atas kepalanya. Maksudnya Pak, menunjukkan dia itu tawadhu gitu loh. Itu sekedar ungkapan ya, maksudnya nah semakin berisi semakin merunduk itu harusnya, bukan malah semakin sombong. Sama orang tua enggak sopan ya kan. Nah, enggak menghargai orang yang lebih tua darinya dalam hal dunia. Paham ya? Dalam hal agama ya cara penyampaiannya aja. Di sini kita lihat at-takabbur, sombong, wa ta'adzum, merasa yang tinggi, merasa paling hebat. Yang lainnya dianggap remeh semua. Ente baru belajar lokal, kami udah apa? Nah, belajar Timur Tengah, belajar dengan Syekh Fulan, Syekh Alan, jangan sombong. Wal ghurur. Ini juga banyak ghurur. Apa ghurur ini? Al-i'jab bin nafs. Merasa bangga terhadap dirinya. Jadi merasa dirinya udah hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu, sehingga ketika diingatkan oleh saudaranya dia nolak. Jangan. Yang namanya manusia itu tempat berbuat kesalahan. Kita ini orang ajam kan, belajar bahasa Arab walaupun sampai level tinggi pun kesalahan pasti ada gitu loh. Iya kan, jangan merasa karena belajar sampai Alfiyah bin Malik kemudian semua bacanya pasti benar, belum tentu juga. Kadang kepleset juga ya kan. Kita ini orang ajam, orang Arab saja itu masih belajar nahwu lagi, orang Arab itu. Udah bahasanya Arab itu masih belajar nahwu lagi, bayangkan. Nah, kita orang ajam, sudah ajam, bahasanya bukan Arab. Nah, ketika belajar nahwu, belajar sorof level paling tinggi misalkan, kemudian enggak pernah salah, belum tentu. Kadang kepleset juga kadang. Mungkin kesengajaan karena enggak paham, atau mungkin karena tidak sengaja. Kalau kesengajaan jarang ya, mungkin karena enggak paham ilmunya, atau mungkin karena apa? Terlupakan atau sabkul lisan. Makanya jangan pernah menolak yang namanya kritikan. Jangan ngajar tapi anti kritik jangan. Atau no comment jangan. Siap dikomentari, siap dikritik kalau itu kesalahan. Fayazdani hada wa yartafi' an hada. Akhirnya dia merendahkan yang ini dan merasa tinggi dari yang ini. Sombong. Wa yatabakhtar fil masyi, gayanya.
banyak acting, banyak gaya dia. Dan dia mulai bergaya, mulai banyak gaya ketika berjalan. Kayaknya syekh gitu. Jualannya intinya bergaya lah. Nah, barakallahu fiik. Cara berjalannya pun bergaya juga. Hati-hati. Wa yatasaddaq fil kalam, dan dia sengaja apa? Kalamnya itu dibikin fusah. Yatasaddaq itu maknanya yatafassah fil kalam. Kalamnya dibikin fusah. Dibikin kalamnya masya Allah bagus, diperindah, biar orang tertarik ya, biar apa orang tertarik, kemudian orang apa, nah barakallahu fiik, terkesima istilahnya itu. Nah jangan, kita ingat ayat Allah Taala mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ingat itu, di atas orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Kemudian ayat yang satunya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki ini kelihatannya buahnya sedikit itu sebenarnya. Masih ada lebih banyak lagi. Makanya ada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, kalau dalam hal akhirat atau ilmu lihat yang di atasnya, jangan lihat yang di bawahnya. Kalau kita belajar ilmu kalau lihat di bawahnya, ya kita nggak pernah naik terus. Kita merasa udah bisa. Tapi kalau kita belajar ilmu syar'i melihat yang di atasnya kurang, ternyata belum bisa ya. Akhirnya terdorong untuk apa? Termotivasi semangat belajar. Tapi kalau dunia, apa kata Rasul? Lihat yang di bawahnya. Ingat-ingat, dunia lihat level di bawahnya. Karena apa? Kalau lihat yang level di atasnya nggak akan pernah puas dia mencari dunia. Tapi kalau dia lihat level di bawahnya, kita akan bersyukur. Alhamdulillah ternyata ada orang di bawah kita yang keadaannya lebih mengenaskan daripada kita. Bersyukur. Tapi kalau lihat dunia orang yang di atasnya itu nggak pernah puas. Sudah dapat 1 M pengen 2 M, dapat 2 M pengen 3 M, itu kalau lihat yang di atasnya. Bedakan ketika memandang dunia dan akhirat. Kalau akhirat kita pandang yang di atas, kalau dunia pandang yang di bawah. Ila dzalik min sifatil ujub bin nafs, dan kata beliau, dan juga yang selain itu dari sifat-sifat apa? Bangga terhadap dirinya. Allati Allah taala anha fi qouli taala, yang Allah Taala melarang dalam firman-Nya, wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong, songkak. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fur, sesungguhnya Allah Taala tidak mencintai orang yang sombong lagi songkak. Paham ya? Nah, berbangga diri. Wal almarah atakhtur, merasa sombong, bangga diri. Biasanya penampilannya itu ketika berjalan. Wa qala ta'ala tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang mereka menginginkan, yang mereka tidak menginginkan apa? Nah, merasa yaitu sombong, bangga, merasa tinggi di dunia ini, di bumi ini, dan juga bikin kerusakan. Maksudnya untuk orang-orang yang tidak bikin kerusakan, dan orang-orang yang bukan untuk orang-orang yang tidak sombong. Wal aqibatu lil muttaqin, dan balasan yang baik itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah alam shawab. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.